Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat lur, subscribe itu gratis. Matur suwun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga yang menonton video ini, yang baru saja mengklik video ini, saya doakan sehat walafiat, rezekinya panjang, umurnya juga panjang, amin. Oke lur, gimana kabarnya lur? Udah berapa lama ya nggak bikin konten ya? Hampir 2-3 bulan. Aku terakhir bikin konten itu pas musim panas kayaknya ya. Pas musim panas loh. Maaf ya, jadi sekarang itu kan kerjaan aku kan lagi banyak kan di Kaisa kan. Jadi kalau mau bikin konten video gitu agak ribet guys. Jadi kalau pulang kerja itu pinginnya ya istirahat, tiduran kayak gitulah. Ini soalnya Kaisa saya ini lagi sibuk-sibuknya ya, pekerjaan lagi banyak, lembur terus sampai malam jam 8 malam kayak gitu. Dari pagi jam 6 terus lembur lagi sampai jam 7 jam 8 kayak gitu guys. Aduh, pokoknya capek. Intinya saya minta doa kalian semua, semoga saya tetap sehat. Oke, ini saya juga mengucapkan terima kasih banget ini kepada teman-teman yang pokoknya yang sudah dukung terus channel ini, yang sudah subscribe juga. Walaupun saya nggak upload video, tapi saya lihat kok banyak juga respon dari teman-teman semuanya ya tentang konten-konten saya kemarin masalah dunia permagangan ya. Terus ada komen juga masuk, ada yang DM juga banyak banget, tapi maaf banget kalau saya slow respon ya. Jadi saya balasnya itu kalau sudah maksudnya sudah pulang kerja kayak gitu guys, baru saya balas satu-satu ya. Kalau besok lagi ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa follow DM, follow IG aku kan yang sudah aku cantumkan di description. Terus DM aja, nanti kalau aku udah lagi santai kayak gitu pasti saya balas guys. Mau tanya apa-apa juga nggak apa-apa. Nanti kalau sekiranya banyak pertanyaannya sama gitu, nanti aku jelasinnya itu lewat video aja ya, mungkin kapan-kapan ya. Banyak juga sih yang DM, mungkin pertanyaannya itu hampir sama ya. Yang pertama itu pertanyaannya itu ya, Mas, kapan Jepang kembali normal kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan itu sebenarnya saya belum bisa jawab ya guys ya. Jepang kapan normalnya untuk penerbangan Jisuse bisa masuk lagi ya, itu untuk saya pribadi saya nggak bisa jawab. Itu kan dari kebijakan pemerintah Jepang ya sebenarnya yang membuat aturan seperti itu, gara-gara kemarin ada virus varian baru itu, namanya apa aku lupa ya itu. Terus baru sebulan udah ditutup lagi. Aku ngerokok dulu guys, santai. Jadi gitu guys. Jadi kalau masalah penerbangan itu mungkin kalau sebenarnya sih di sini tuh corona itu sudah nggak kayak dulu ya, nggak parah gitu, sudah dikit lah, lumayan sudah nggak ada sebenarnya itu guys. Dibilang normal sih udah normal sebenarnya.
Cuman gara-gara kemarin ada berita baru yang ada virus dari mana itu, negara mana itu mau masuk ke sini, ke Jepang. Jadi pemerintah sini tuh langsung membuat aturan dadakan itu, menutup akses penerbangan dari luar masuk ke Jepang, guys. Ya kita berdoa aja ya, semoga cepat dibuka dan teman-teman ini yang masih ada di Indonesia ini segera cepat kesini. Sebenarnya saya juga kasihan, tapi saya bisanya cuma mendoakan aja, guys. Nah gitu, intinya itu tetap semangat ya. Kalau mau ke Jepang itu intinya tetap semangat, mentalnya itu harus kuat. Tuh. Ada juga pertanyaan, Mas, apa persiapan yang harus kalau mau kerja ke Jepang? Nah ini pertanyaan ini bagus sebenarnya. Cuman jawabannya itu ya, kalau saya sih, menurut saya simpel. Persiapan apa kalau mau kerja di Jepang atau kalau mau magang ke Jepang ya, di sini untuk pemula ya, untuk pekerjaan. Itu yang pertama ya, kalau menurut aku sih mental, guys. Mental. Yang pertama mental lah. Mentalnya itu harus benar-benar kuat, tahan. Pokoknya jangan baper aja intinya. Jangan baper. Jadi lelaki jangan baper, intinya. Kalau kita ngedengerin suara-suara apa yang gak enak itu udah buang aja gitu, gak usah dimasukin telinga. Itu mental lah, intinya mental. Mentalnya harus kuat. Selain mental banyak yang harus dipersiapkan. Ada bahasa ya, ada fisik juga, ada biaya ya tentunya ya. Nah itu yang harus dipersiapkan. Nah jadi kalau kesini itu sebenarnya kalau zaman saya dulu itu gampang sih sebenarnya, guys. Intinya tuh mentalnya kuat, fisiknya kuat juga sih. Kalau masalah bahasa nanti ngikutin. Tapi ya kalau mau masih di Indonesia, saran saya buat teman-teman yang ada di Indonesia nih. Ini kan yang nonton video aku kan paling banyak kan, kebanyakan teman-teman yang ada di Indonesia. Makanya saya selalu bikin edukasi kan, kalau mau kerja di sini itu ya paling enggak itu mentalnya itu harus dipersiapkan dulu. Jangan mikir wah di Jepang enak, bisa jalan-jalan, gajinya besar kayak gitu ya, guys. Itu bonus sebenarnya. Yang kita mikirnya itu yang pahitnya aja dulu. Yaitu pokoknya yang pahit-pahit aja lah. Nanti biar kalau nggak sesuai ekspektasi, nanti kalian biar nggak kecewa kayak gitu kan. Jadi juga ada kemarin pertanyaan tuh, apa sih Mas, magang itu sebenarnya ngapain di Jepang gitu. Nah jadi program magang itu sebenarnya itu kayak apa ya, kayak orang PKL kalau menurut saya ya, kayak orang PKL. Jadi kalau kalian nih yang sekolahnya SMK kejuruan, pasti kan ada PKL kan, setiap tahun atau setiap pokoknya tergantung sekolahnya masing-masing sih. Ya kayak PKL guys, jadi belajar ya sambil bekerja. Kalau PKL kan belajar doang ya, kalau bosnya baik ya dikasih uang, kalau nggak baik cuman ya suruh belajar aja dulu. Nah jadi kalau di Jepang di sini tuh magang itu sebenarnya itu disuruh belajar bekerja,
bukannya kita nggak bisa bekerja ya di sini ya, tapi emang program magang itu sebenarnya kayak gitu guys, magang. Jadi bukan kayak TKI Taiwan, Korea kayak gitu ya, dia langsung statusnya TKI. Kalau magang itu di sini belajar bahasa Jepang, belajar bekerja, belajar ya pokoknya ngikutin aturan-aturan di sinilah, banyak yang harus dipelajari. Nanti kalau sudah 3 tahun nih ada tes nih, kalau lulus nah itu baru bisa mengajukan visa selanjutnya. Visa magang itu ya 3 tahun sampai 5 tahun guys. Dan alhamdulillah ini saya sudah memasuki tahun ketiga ya, sudah 2 tahun lebih lah. Perjalanan saya menuju tahun ketiga ini nggak mudah guys sebenarnya. Cerita singkat ya, dulu waktu pertama saya masuk ini, pertama masuk ke Jepang ya guys, 1 bulan 2 bulan itu kan bahasa belum bisa, karena saya kan nggak punya senior orang Indonesia kan. Saya orang Indonesia itu pertama kali masuk ke perusahaan Jepang sini, dan lingkungannya itu semuanya orang Jepang. Jadi ya bukannya dibully sih ya, cuman ya gimana sih, namanya orang baru, bahasanya nggak ngerti, jenis kerjaannya juga nggak ngerti, pastilah kena marah itu tiap hari guys. Bener, itu 1 bulan 2 bulan sampai 3 bulan itu pokoknya adanya cuman diomelin aja, diomelin apapun saya juga nggak ngerti itu ngomong apa, namanya juga nggak ngerti kan bahasanya kan. Salahnya saya dulu itu pas waktu di Indonesia belajar bahasanya nggak serius, jadi di sini tuh ngomong apa nggak tahu. Pas waktu 3 bulan itu wah perjuangan luar biasa guys, waktu 3 bulan pertama kali. Terus bulan keempat ini kan Sigoto atau pekerjaan udah mulai ngerti kan, udah mulai biasa, udah mulai ini, suruh itu gak usah disuruh, kita udah bisa kerja sendiri gitu kan. Jadi jenis kerjaan saya itu nggak cuma nunggu mesin satu ditinggal lu 8 jam di situ kerja, nggak. Ada jenis banyak pekerjaan, jadi harus benar-benar ingat otobanya, pekerjaan itu juga harus ingat, nama-nama bendanya juga harus ingat guys. Makanya itu pentingnya bahasa Jepang. Nah setelah selesai 4 bulan 6 bulan itu baru saya itu bener-bener diakui sama orang Jepang kalau saya ya bisalah bekerja gitu kan katanya. Sebenarnya saya juga bisa dari awal, cuman kan dia orang Jepang tuh sini tuh belum percaya gitu kalau belum melihat langsung kayak gitu guys. Nah setelah 6 bulan baru saya, maksudnya pekerjaan udah lancar, bahasa udah sedikit mulai ngerti, terus sudah banyak temen juga kan, temen ya maksudnya orang Jepang kan, itu udah bisa bergaul kayak gitu ya. Dari mulai disitulah apa saya menunjukkan suatu, maksudnya itu dari pokoknya 6 bulan pertama, 6 bulan setelah 6 bulan itu intinya saya disuruh ngerjain pekerjaan apapun itu alhamdulillah bisa guys. Jadi nggak ada orang Jepang yang macam-macam kayak ngomelin, marahin kayak gitu, alhamdulillah nggak ada. Nah itu sampai 1 tahun pertama itu perjuangannya berat sekali. Terus tahun keduanya itu alhamdulillah lancar, masalah pekerjaan lancar kayak gitu kan. Nah pokoknya 1,5 tahun itu
kalau masalah pekerjaan sih lancar, nggak ada masalah, sama orang Jepang pun juga nggak ada masalah ya. Cuman perusahaan saya itu dulu lagi sepi-sepinya, nggak ada lemburan sama sekali. Jadi ya nggak apa-apa, saya jalanin aja dulu. Nah, setelah 1 tahun 8 bulan itu baru lemburan, tiap hari masuk, tiap hari ada kayak gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah guys. Dan yang terakhir kemarin itu setelah tahun kedua habis ganti KTP Jepang kan, saya dipanggil sama Sacho. Sacho itu bos ya. Kalau di sini itu Sodang. Nah, saya rundingan sama bos saya yang di sini. Dia nanyain, kamu masih mau balik lagi nggak gitu. Saya jawab, ya saya masih mau balik lagi ke sini. Tapi saya mintanya itu visa Tokute Gino guys. Jadi setelah 3 tahun magang, saya mengajukan permintaan kalau di tahun selanjutnya nanti saya nggak mau pakai yang visa magang lagi. Kan visa magang kan sekarang ada 5 tahun. Setelah 3 tahun itu sebenarnya ada visa magang tahun 4, tahun kelima. Dan itu pun statusnya masih sama, magang. Nah, karena saya percaya diri bisa ngelakuin pekerjaan apapun yang ada di perusahaan itu, saya berani mengajukan permintaan kayak gitu. Setelah 3 tahun langsung minta visa Tokute Gino nanti. Tapi untuk proses kesananya nanti nunggu sikeng, maksudnya nunggu ujian lulus. Tahun ketiga ada ujian guys, buat proses visanya. Alhamdulillah, semoga diperlancar. Itu sedikit cerita ya dulu pengalaman saya dari masuk sampai sekarang. Sebenarnya sih nggak mudah ngejalaninnya ya, tapi ya kita jalanin aja setiap hari ya gitu, kerja ngikutin aja aturannya yang ada, nggak usah neko-neko lah. Intinya itu kerja di Jepang itu guys, kalau kita masih bekerja ikut orang, janganlah sampai yang neko-neko, maksudnya nyala-nyalain aturan di perusahaan tersebut. Soalnya kita masih berharap minta gaji di situ. Kalau itu prinsip saya ya, ikutin aja aturannya yang ada. Nanti kalau bosnya ngerti pasti ngasih yang terbaik buat kita. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan semua itu. Jadi ini teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih mau kesini kayak gitu kan, kemarin banyak banget yang belum daftar LPK tapi tanya penerbangannya sudah dibuka belum. Kalau menurut saya sih mendingan kalau bener-bener mau niat kerja di Jepang ya, mau niat ngikutin program magang di Jepang, jangan nunggu penerbangan di sini buka guys. Jadi buat teman-teman tuh mending langsung niat, bulatkan tekad, cari LPK yang menurut teman-teman ini mempunyai rekomendasi, maksudnya LPK-nya itu yang benar-benar terpercaya gitu kan, nggak tipu-tipu. Langsung daftar belajar bahasa Jepang aja dulu intinya. Nanti selama pokoknya ngikutin waktu aja. Kalau sudah belajar bahasa Jepang kan ikut tes, kalau udah lolos job nanti bisa langsung nunggu penerbangannya dibuka lagi, bisa langsung ke sini. Jadi nggak usah nunggu penerbangannya dibuka lagi. Ngikut daftar LPK dulu, belajar bahasa Jepang, ikut tes, lolos job. Kalau sudah megang jobnya, tinggal nunggu penerbangan di Jepang dibuka kapan, tinggal terbang. Ya semoga aja tahun inilah, akhir tahun atau jangan lama-lama guys. Aku juga sebenarnya kasihan juga sama teman-teman yang sudah nunggu lama, hampir 2 tahun kan.
berangkat. Jadi saya sendiri pun ngerasain gitu loh. Waktu pertama berjuangnya itu mau kesini tuh wah bukan main. Saya itu ngerasain kalau teman-teman semuanya itu nunggu lama kayak gitu kan. Jadi bener-bener ya saya merasa sedikit kasihan sebenarnya, tapi mau gimana lagi kan, soalnya kondisinya lagi kayak gini gitu, enggak kayak pas zaman dulu saya masuk mau pengen kesini gitu loh. Intinya itu selama masih di Indonesia itu ya kalau sudah mendapatkan visa CO-nya turun, tetap aja belajar guys, belajar bahasa Jepang pasti di sini tuh kepake. Meskipun ada senpainya banyak, meskipun senpainya sedikit, berjaga-jaga kalau nggak punya senpai kayak saya dulu kan, wah itu parah sekali kalau nggak bisa bahasa Jepang. Nah itu, jadi ini buat teman-teman nih, pokoknya saya doakan lah susahnya lancar kalau mau kesini itu, biar cepet kesini semua. Amin amin amin. Oke ya, mungkin itu saja dulu cerita singkat dari aku ya. Maaf banget ini pokoknya kemarin belum bisa buat video, mau masih sibuk banget sama pekerjaan guys. Jadi nanti untuk kedepannya saya sedikit-sedikit akan memberikan saran-saran lagi, edukasi tentang pemagangan ya di sini. Buat teman-teman juga yang sudah support saya selama ini, yang udah ngikutin komen-komen atau subscribe, wah saya ucapkan terima kasih sekali. Bantu doanya terus ya supaya channel ini berkembang, dan saya doakan juga kembali kepada teman-teman semuanya yang mempunyai niat tekad untuk pergi ke Jepang sini. Saya doakan semoga usahanya lancar, diberikan kesehatan dan biayanya juga lancar, amin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.